A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Syarif Widianto. Number ID 2321019. Oke, saya akan menjawab video first note pengelolaan kelas UAS, yaitu soal pertama, yaitu strategi konkret yang dapat digunakan oleh seorang guru untuk memfasilitasi pembelajaran inklusif di dalam kelas, yaitu bisa membuat lingkungan belajar yang inklusif dan ramah bagi semua siswa, bisa menggunakan beragam metode pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan dan gaya belajar siswa, bisa menerapkan pendekatan diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang berbeda, bisa mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif dari semua siswa, bisa memberikan umpan baik yang konstruktif dan mendukung perkembangan siswa. Contoh implementasinya adalah konteks pengelolaan kelas adalah dengan menyediakan ruang yang nyaman dan aman bagi semua siswa, menggunakan materi pembelajaran yang inklusif dan memperhatikan keberagaman siswa. Terus menerapkan dan memberikan umpan balik yang positif dan mendukung perkembangan siswa. Soal yang kedua yaitu untuk menanggapi situasi di mana beberapa siswa menunjukkan resistensi terhadap aturan kelas atau tugas tertentu. Strategi pengelolaan kelas yang dapat dilakukan yaitu yang pertama itu bisa membuat aturan kelas yang jelas dan adil serta menjelaskan konsekuensi dari pelanggaran aturan tersebut. Yang kedua, bisa membuat tugas yang menarik dan relevan dengan kebutuhan dan minat siswa. Yang ketiga, menerapkan pendekatan yang responsif dan empatik terhadap kebutuhan dan motivasi siswa. Yang keempat, mendorong partisipasi aktif dalam kolaborasi dari semua siswa. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung perkembangan siswa. Soal yang ketiga yaitu peran teknologi dalam pengelolaan kelas modern dan untuk mendukung pelajaran siswa dan menjaga keseimbangan interaksi tatap muka. Sebagai guru, strategi yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan teknologi secara efektif dilakukan. Yang pertama, memilih teknologi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kebutuhan siswa. Dan kedua, menggunakan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran bukan sebagai pengganti interaksi tatap muka. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang memanfaatkan teknologi. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung perkembangan siswa melalui teknologi. Soal yang keempat yaitu bagaimana skenario di mana seorang guru yang menghadapi konflik antara dua siswa di dalam kelas. Pendekatan yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik tersebut adalah yang pertama, mendengarkan kedua siswa dengan empati dan memahami perspektif mereka. Yang kedua, membantu kedua siswa untuk mencari solusi yang saling menguntungkan dan menghargai kepentingan masing-masing. Yang ketiga, mendorong kedua siswa untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Yang keempat, memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung perkembangan kedua siswa. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Dan yang terakhir yaitu bagaimana strategi untuk merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran kolaboratif di dalam kelas. Yang pertama, bisa jadi menentukan tujuan dan hasil yang ingin dicapai melalui kegiatan kolaboratif. Yang kedua, membuat kelompok yang heterogen dan memperhatikan kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, memberikan tugas yang menantang dan relevan dengan kebutuhan siswa. Dan yang ketiga, mendorong partisipasi aktif dan kolaborasi dari semua siswa. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung perkembangan siswa. Strategi ini dapat mempromosikan keterlibatan siswa dan pengembangan keterampilan sosial mereka. Untuk strategi konkret seorang guru memfasilitasi pembelajaran inklusif di dalam kelas, yaitu yang pertama itu seorang guru dapat menggunakan beberapa strategi konkret untuk memfasilitasi pembelajaran inklusif di dalam kelas.
Salah satunya adalah penyusunan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa. Contoh implementasinya yaitu dengan menyediakan bahan bacaan atau sumber daya tambahan untuk siswa yang memerlukan dukungan ekstra. Selain itu, penggunaan metode pembelajaran yang beragam seperti visual, auditory, dan kinestetik yang dapat membantu menjangkau gaya belajar yang berbeda. Contoh dari implementasi strategi inklusif yaitu guru dapat memberikan proyek pilihan yang memungkinkan siswa mengekspresikan pemahaman mereka melalui berbagai cara seperti laporan, tertulis, presentasi lisan, dan proyek seni. Yang kedua yaitu bagaimana Anda akan menanggapi situasi di mana beberapa siswa menunjukkan resistensi terhadap aturan kelas atau tugas tertentu, dan jelaskan strategi pengelolaan kelas yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan motivasi siswa. Yaitu menanggapi resistensi siswa terhadap aturan atau tugas tertentu, penting bagi guru untuk memahami kebutuhan dan motivasi siswa secara individual, strategi yang efektif, dan melibatkan pembicaraan terbuka dan pengembangan solusi bersama. Juga dapat memberikan pilihan dalam tugas atau menyesuaikan penilaian untuk memenuhi minat dan kebutuhan siswa. Contohnya yaitu mengadakan pertemuan individual dengan siswa untuk mendengarkan yang kekhawatiran mereka dan mencari solusi bersama, memberikan fleksibilitas dalam tugas, atau memberikan opsi pilihan untuk menunjukkan pemahaman. Yang ketiga, jelaskan peran teknologi dalam pengelolaan kelas modern sebagai guru. Bagaimana Anda akan mengintegrasikan teknologi secara efektif untuk mendukung pembelajaran siswa dan menjaga keseimbangan dengan instruksi tatap muka. Yaitu peran teknologi dalam pengelolaan kelas modern yaitu digunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan pembelajaran dan instruksi di dalam kelas. Guru dapat mengintegrasikan platform pembelajaran daring, aplikasi pembelajaran, dan alat kolaboratif untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Penting untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi dan interaksi terhadap tatap muka. Contohnya yaitu menggunakan platform pembelajaran daring untuk memberikan tugas, menyediakan sumber daya tambahan, atau mendukung forum diskusi menggunakan alat kolaboratif daring untuk proyek kelompok dan pembelajaran bersama. Yang keempat yaitu berikan skenario di mana Anda menghadapi konflik antara dua siswa di dalam kelas dan jelaskan pendekatan Anda dalam menyelesaikan konflik tersebut dan bagaimana hal itu dapat berkontribusi pada ciptakan lingkungan yang belajar yang positif. Yaitu menangani konflik antara siswa itu juga yaitu guru bisa menghadapi konflik, pendekatannya harus mengutamakan pemahaman, komunikasi terbuka, dan penyelesaian masalah bersama. Guru dapat mengadakan pertemuan mediasi atau memberikan peran khusus dalam proyek kolaboratif untuk membangun kembali hubungan positif antara siswa. Contohnya yaitu mengadakan pertemuan mediasi untuk membahas masalah dan mendengarkan kedua belah pihak dan mencari solusi bersama. Memberikan proyek kolaboratif yang memerlukan kerjasama antara siswa yang terlibat. Dan soal yang terakhir yaitu bagaimana Anda merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran kolaboratif di dalam kelas, dan jelaskan bagaimana strategi ini dapat mempromosikan keterlibatan siswa dan pengembangan keterampilan sosial mereka. Yaitu pembelajaran kolaboratif ini desainnya dan implementasinya kegiatan belajar kolaboratif dapat melibatkan proyek kelompok, diskusi kelompok, atau pemecahan masalah bersama. Strategi ini dapat mempromosikan keterlibatan siswa dan pengembangan keterampilan sosial mereka. Contohnya itu memberikan proyek kelompok dengan tujuan jelas, peran yang terdefinisi, dan hasil yang dapat diukur. Menggunakan teknologi untuk memfasilitasi kolaborasi seperti platform, berbagi dokumen, atau forum diskusi daring. Sekian dari saya, Muhammad Syarif Widanto. Sudah menjawab soal pengelolaan kelas. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.